Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami merasa sukacita saat ini Tuhan, karena kami tahu kalau kami masih ada, sebagaimana adanya kami Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini. Itu semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan, hanya karena Tuhan yang mengasihi kami terlebih dahulu, sehingga Tuhan masih mengizinkan kami, memberikan kami kehidupan. Untuk yang bisa kami nikmati, segala sesuatunya itu adalah berasal dari Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar tentang kehidupan di dalam rumah tangga, di dalam memperlakukan satu dengan yang lain antara suami dan istri. Kami berdoa biarlah kiranya Roh Kudus yang menjadi penolong, menjadi penuntun, bahkan yang menghiburkan setiap kami, supaya nantinya ketika kami menjalani kehidupan rumah tangga kami dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera yang hanya berasal daripada Tuhan saja. Terpujilah Engkau Tuhan, dari sekarang, dari dulu, sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya ya. Jadi ini kita mau menikah ya. Menikah ya. Siapa yang udah pacaran lebih dari 1 tahun? 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Lebih dari setahun. Sisanya belum setahun. Belum ya. Oke, jadi kalau hari ini yang mau kita pelajari itu adalah bagaimana nanti dalam kehidupan rumah tangga sebenarnya sangat bisa kita nikmati, ya. Jadi saya mau bilang sangat bisa dinikmati, enak gitu. Pokoknya mantap, ya. Jadi kalau saya udah menikah dari 2010, berarti sudah 15 tahun saya menikah. Dan kesaksiannya adalah gak ada yang lebih indah daripada pernikahan, ya. Dan semakin bertambah usia pernikahan, semakin bahagia aku. Ya, buktinya apa? Yang pertama buktinya aku merasa bahagia. Ya, aku merasa bahagia dengan pernikahan. Sampai hari ini kami diberikan Tuhan anak 3. Paling besar SMP kelas 2, yang paling kecil masih kelas 2 SD. Yang kedua buktinya, setiap hari saya senang kalau pulang ke rumah cepat-cepat. Ya, senang kalau jumpa sama istri. Senang kalau jumpa sama anak. Pokoknya tiap hari kalau pulang ke rumah itu adalah tempat kesenangan. Ya, jadi kalau ditanya tahun 2024 kemarin saya berantem sama istri baru 1 kali. Baru 1 kali. Ya, tadinya pengen 2025 nggak berantem, tapi kemarin udah terjadi, gitu ya. Dan niatnya adalah selesai 2025, nggak usah berantem lagi, gitu. Karena ya kalau bahagia ngapain berantem, ya kan? Lalu yang ketiga buktinya adalah aku tak pernah terpikir ada perempuan lain, ya. Nggak pernah terpikir untuk melakukan perselingkuhan, ya. Di saat mungkin kalau dari kesempatan, ya pastilah banyak kesempatan, ya kan. Kalau kita merasa ganteng, ya kan. Kalau aku merasa ganteng aku. Jadi kalau aku merasa ganteng, pasti banyak yang suka sama aku. Tapi aku tidak terpikir untuk itu, karena aku bahagia dengan rumah tangga, bahagia dengan istriku. Yang keempat, gak terpikir juga kalaupun misalnya mungkin istriku duluan meninggal dunia, ya, aku gak terpikir menikah lagi. Maaf, tempat kita ada kelas online juga, Pak. Oh ada, biar aja, gak apa-apa, nanti dia dengar itu. Kan hidup mic-nya kan? Pak, masih mute, Pak. Kau pun gak kau hidupkan. Oh udah ya. Oke. Berarti kita kasih orang ini kamera ya.
Udah hidup ya? VPN. Start video. Udah nampak muka aku kan? Oke, iya ada si Deon rupanya. Gimana? Mantap. Oke. Lanjut. Dengar ya. Aku sambil jalan-jalan nanti aku tunjuk gambar sama kalian. Oke. Jadi kenapa aku nggak berpikir untuk menikah lagi kalaupun misalnya udah meninggal dunia salah satu, kalaupun. Karena aku percaya nanti di sorga jumpa lagi. Di sorga jumpa lagi. Jadi kalau udah jumpa di sorga, repot kurasa. Kalau misalnya aku menikah lagi, aku kenalkan lagi kan. Oh ini setelah kau ini. Ya, kenalkanlah. Ya kan? Walaupun mungkin gak ada sih urusan-urusan kayak gitu di sorga nanti. Ya, tapi itu yang aku percaya. Jadi aku bisa berani berkata tidak akan selingkuh. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Aku bahagia. Nah, bahagia dalam hal rumah tangga termasuk yang salah satu paling menentukan itu adalah kehidupan seksual. Itu sebabnya kita harus belajar tentang seksual di dalam rumah tangga Kristen. Ya. Jadi antara laki-laki dan perempuan itu pasti punya libido. Libido itu adalah satu keinginan dengan hubungan seksual, ya. Dan sekarang pun pasti kita punya ya. Masing-masing pasti punya gitu ya. Nih buat kawan-kawan lihat gambarnya ya. Oke. Jadi keinginan seksual itu, libido itu di sini, di dalam otak. Oke. Dan dia pusatnya di warna merah ini. Yang warna merah inilah kita sebut dia sederhananya adalah pusat perasaan. Maka kalau libidonya dipenuhi, pasti merasa senang. Pasti merasa nyaman. Pasti merasa hidup ini indah. Ya, karena di dalam libido tersebut juga mengandung di sini hormon-hormon seperti oksitosin dan serotonin. Itu adalah hormon jatuh cinta. Siapa lagi jatuh cinta sekarang? Jadi nggak angkat tangan kalian. Jadi ngapain kalian menikah kalau nggak jatuh cinta? Agak lain ku tengok ini. Jangan-jangan hari ini sadar. Iya, sebenarnya aku nggak cinta. Kutanya lah sekali lagi. Kalau nggak ada kalian jatuh cinta di sini, aku pulang. Karena ini kelas untuk orang yang jatuh cinta. Siapa jatuh cinta sini? Angkat tangan. Idagi. Ya, welcome. Sana Pak. Jumpa kita. Ya. Jadi berarti tahu rasa jatuh cinta ya? Tahu ya? Rasa jatuh cinta ya? Tahu ya? Enak apa enggak? Enak ya? Nyaman gak rasanya hidup nih dengan jatuh cinta? Nyaman. Dan itulah yang membuat kita bisa menikmati kehidupan ini. Ya, setiap hari akan kita nikmati. Berarti kalau aku bilang tadi aku bahagia, hormon oksitosin di otakku ini selalu tinggi. Ya, aku bisa merasakannya, nyaman. Dan mungkin kalian pun akan bisa lihat wajahku cerah dan ceria, ya kan? Kayak nggak ada masalah, betul kan? Kayak enak kali hidup nih kan? Seakan-akan nggak ada persoalan. Mana mungkin nggak ada persoalan? Ini yang mau kita pelajari hari ini. Jadi dalam hal suami dan istri, maka kalau sudah memahami tentang kehidupan seksual yang benar, ini perasaanmu akan selalu dipenuhi dengan rasa cinta. Jadi kita pelajari dulu, dimulai dari mana nih? Mau yang laki-laki dulu atau yang perempuan? Ladies first, oke. Apakah perempuan punya libido? Punya. Tapi pada perempuan, libido yang timbul itu sangat bergantung dengan kondisi otak bagian yang paling besar ini.
Di sini ada memori, ingatan, ada masa lalu, ada masa sekarang, ada masa depan. Itu sangat bergantung di situ. Kemudian di sini ada pusat pikiran. Berarti libido perempuan itu bergantung kepada pikirannya. Kalau perempuan itu mengalami banyak hal-hal yang menyenangkan, pasti libidonya bisa muncul. Karena kalau perempuan, libido yang otomatis muncul itu bisa dibilang hanya 1 kali dalam 1 bulan. Masanya itu adalah masa ketika mau terjadi proses pematangan sel telur. Iya. Tapi belum menstruasi dia. Menstruasi itu udah akhir. Itu udah akhir daripada pematangan sel telur. Di situ udah hilang libidonya pun bisa hilang di situ. Maka pada saat menstruasi sering perempuan itu merasa sakit kepala, gampang marah, ya kan? Yang tadinya jatuh cinta dia sama suaminya, enggak jatuh cinta dia nengok kau, Bang. Oke, manapun kau, Bang, payahlah untuk buat dia jatuh cinta samamu. Kalau bisa pun nyesal aku kawin sama kau ini, katanya gitu. Ya. Kenapa? Karena ada hormon yang memang secara siklus hanya 1 kali dalam 1 bulan hormon libidonya keluar. Bisa nangkap? Berarti kalau laki-laki merasa butuh libido sekali sebulan. Kalau Bang sekali sebulan libidonya muncul. Berapa kali? Tiap hari kan? Kok malu? Aku tiap hari. Libido loh. Libido itu dorongan, keinginan dengan hubungan seksual. Itu dorongan. Itu yang aku bilang tadi, harus paham kita. Perempuan, dorongan yang muncul itu cuma 1 kali sebulan. Yang memang muncul dari dalam. Sisanya tergantung kepada keadaan. Sisanya dia bergantung sama suaminya. Contoh, makanya suami kalau ada uang kita harus kasih semua sama istri. Itu tujuan menjaga libido. Karena kalau istri nggak pegang uang, hilang libidonya. Setuju nggak? Kakak setuju? Sempat bilang nggak setuju, batal, gak usah menikah. Kakak setuju? Kalau uang dipegang sama istri semua. Berarti kita di sini laki-laki udah berjanji, uangmu kasih semua sama istrimu. Kenapa gitu? Karena Dr. Joseph kayak gitu. And I'm happy. Oke? Saya tidak pegang uang sedikit pun. Saya kasih semua sama istri saya. Nih. Aku lagi butuh, aku minta. Gak pernah gak dikasihnya. Dia kasih. Keren-keren gini, dia yang beli semua maksudnya. Paham maksudnya? Kita gak kekurangan laki-laki. Tapi itu cara supaya apa? Libido istrimu mantap. Karena apa? Laki-laki libidonya bisa tiap hari. Laki-laki di sini muncul libidonya tiap hari. Dan kalau tidak dipenuhi kebutuhannya, hasratnya, yang muncul nanti sini hormon stres, bukan hormon oksitosin yang buat dia jatuh cinta. Saya. Maka kalau nanti kita jumpai misalnya, mana tahu, kok suamiku gampang marah, kok nggak ada lagi romantisnya. Itu sering kan kita dengar kan? Itu artinya apa? Libido dia udah sering tertekan di sini. Kenapa tertekan? Ya wajar. Istrinya nggak bahagia. Kenapa nggak bahagia? Ya wajar, nggak dikasih duit. Itu salah satu contoh duit. Salah satu contoh. Sampai situ bisa ngerti. Jadi untuk perempuan, bagaimana supaya dia punya libido bisa tiap hari? Karena kalau dia nggak punya libido, lalu dipaksa, itu akan menyakitkan. Kenapa? Karena hormon yang berpengaruh dari libido ini sendiri juga akan mempersiapkan organ-organ seksualnya. Yang harusnya hubungan seks antara suami dan istri itu mengenakkan, maka kalau dia lagi nggak pengen, dipaksa jadi pengen karena terpaksa,
itu akan menyakitkan. Maka nggak jarang kita lihat ya, masih umur 50 udah pisah ranjang. Kenapa pisah ranjang? Nanti banyak itu alasan istrinya. Bau dia katanya, ngorok dia katanya. Padahal sebenarnya kalau laki-laki itu nggak tidur sama istrinya, ini laki-laki mau sampai tua seberapapun, libidonya tetap ada. Oke? Paham maksudku? Maka kita harus paham ini supaya kita tidak jatuh dalam dosa seksual. Kita harus paham ini supaya kita nanti nggak melakukan perzinahan. Karena perzinahan itu sendiri sederhana di Matius itu. Kita lihat aja dan pengen dan menginginkan dia, kita sudah berzina. Belum aku melakukan secara fisik, masih aku mikir aja, ya aku suka ya kayak dia. Ya, itu sudah dosa. Tapi kalau laki-laki tadi dalam keadaan libido yang tinggi, yang tidak disalurkan dengan istri yang sah, libido yang tinggi tadi akan membuat dia melihat perempuan itu semua sama. Perempuan ini akan bisa memberikan kepuasan seksual sama aku. Maka laki-laki itu pasti akan jatuh dalam dosa seksual. Dan kalau suami udah jatuh dalam dosa seksual, rumah tangga tidak bisa mendapat berkat dari Tuhan. Itu nggak bisa dikompromi. Maka dari sekarang laki-laki, kalau tahu kita bahwa perempuan itu libidonya yang otomatis hanya sekali sebulan, dan libido perempuan itu dipengaruhi oleh bagian otak besar, korteks. Otak besar ini berarti perlu kita berikan memori yang indah. Jadilah suami yang lemah lembut. Ya, ngomong sama istri pelan-pelan ngomongnya. Walau istri lagi cerewet, pelan-pelan, iya sayang. Karena kalau dia lagi cerewet, tandanya istri lagi stres. Kalau istri lagi stres, lalu kita marahi dia, apa kau? Aku udah capek kerja ya. Istri pasti tambah stres. Kalau istri tambah stres, makin hilang libidonya. Kalau hilang libidonya, yang paling terakhir sakit kepala pasti suami. Pergi kau, katanya. Kalau nggak kau pergi, aku yang pergi. Kau tidur sana, aku di sini. Ya. Dan pasti bisa kita rasakan. Bagaimana kalau udah libido kita udah ada, lalu kemudian tidak bisa disalurkan. Sakit kepala ini mau pecah. Sampai sini bisa paham? Apa nengok gini aja bang? Paham gak? Jadi nikah? Kenapa jadi nikah? Coba kenapa jadi nikah? Karena bahagialah nikah bang. Masa kalian jadi nikah tapi nggak yakin kalian bahagia? Iya pasti batal pernikahannya. Udah aku kestapur sama kalian 15 tahun aku menikah. Makin bertambah usia pernikahan makin bahagia aku. Udah. Indikator bahagia pernikahan itu adalah aku bahkan tidak terpikir. Udah. Untuk berselingkuh, untuk berzina. Bahkan ketika kalaupun duluan istriku misalnya dipanggil Tuhan, aku gak akan menikah lagi. Yang kupikirkan cuma satu, gak apa-apa berpisah sementara. Nanti di sorga, jumpa lagi aku. Bukan hanya untuk sementara, tapi untuk selama-lamanya. Bisa. Jadi itu yang kuingat. Aku harus ingat itu. Manusia itu ditentukan oleh otaknya. Memori. Apa yang kalian ingat? Apa yang kalian pikirkan? Kalau dari sekarang nggak paham bahwa seksualitas itu adalah sesuatu yang harus dijaga kekudusannya. Oke?
Harus dijaga kekudusannya karena memang seksualitas itu adalah ciptaan Tuhan. Tuhan ciptakan seksualitas buat kalian kita bisa bahagia dalam rumah tangga antara suami dan istri. Tuhan ciptakan. Tapi Tuhan benci. Benci kalau seksualitas yang dia ciptakan seharusnya membuat kita bahagia. Malah seksualitas yang kita lakukan adalah mendukakan pasangan kita. Lah bukankah aku akan mendukakan pasangan kalau aku selingkuh? Walau kita bilang iya tapi dia karena ini. Itu kan alasan. Intinya dia udah berduka. Dan kalau dia berduka, apa kita lupa? Aku ciptaan Tuhan. Dia ciptaan Tuhan. Berarti kalau aku dukakan dia, kalau aku mengkhianati dia, kalau aku hianati istriku sendiri, aku mengkhianati Tuhan. Simple. Tapi kalau kita setia, Tuhan itu setia. Kalau kita hidup di dalam kesetiaan dengan pasangan hidup kita, Tuhan udah ciptakan otak sedemikian rupa. Ini ya. Jadi ini pikiran kita, ini perasaan kita. Bahagia itu di sini. Maka bahagia itu sederhana. Sesederhana apa? Sesederhana pikiran kita aja. Selama pikiran kita ini yang baik-baik, ini pasti bahagia. Paham? Rumah tangga nanti yang akan kita jalani, gak pernah juga Tuhan janji gak ada persoalan, mana mungkin. Tapi kalau kita ingat, mau gimana pun beratnya persoalan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka ketika mungkin ada persoalan, hadapi bersama sebagai suami dan istri. Jangan saling menyalahkan. Supaya apa? Supaya libidonya terjaga. Karena kalau udah saling menyalahkan, kaulah yang salah, kaulah. Ribut terus dalam rumah tangga. Gak akan mungkin bagus libidonya. Ya syukur-syukurlah kalau suaminya mungkin takut Tuhan gitu ya. Memang dia gak selingkuh. Tapi dia udah gak melakukan lagi hubungan suami istri sama istrinya. Memang dia gak selingkuh. Tapi jangan lupa. Di otak ini. Kalau dia sempat silap. Lalu dia menginginkan perempuan lain. Yang bukan istrinya. Maka dia sudah berzina. Kalau suaminya berzina. Rumah tangga itu semua akan kehilangan berkat Tuhan. Maka penting. Sekarang siapa sini laki-laki yang mengerti apa yang ku bilang? Abang ngerti? Coba ini pasangannya. Coba lihat deh. Bisa baik terus abang sama dia? Kok bisa? Karena kan itu tadi harus dijaga perasaannya sebaik mungkin. Oke, bagus. Bagus. Dibahagiakan dia sebenarnya lah. Yes. Nyala bang. Maka aku tanya, boleh istri abang marah-marah? Kalau dari segi sudah dibahagiakan seharusnya nggak perlu lagi marah-marah. Bagus juga bang. Jadi duluan bertepuk tangan lu bang ini. Jelas. Oke. Jadi kita memang ya karena kalian dua-dua langsung dengar, perempuan dan laki-lakinya langsung dengar. Dah, maka masing-masing tangkap. Bagi perempuan pahami. Laki-laki yang akan kau nikahi itu libidonya tiap hari. Bisa. Bisa tiap hari. Apakah harus tiap hari? Ya belum tentu. Paham maksudku? Tapi kalau 4 kali sehari bisa aja. Kalau pergi kita ke Bali sana. Nginap di hotel. Bulan madu. Ya kan? Tengok-tengokan kalian. Nengok pemandangan indah-indah terus yang masuk kota. Kalau yang masuk kota kita semua indah, libidonya pasti naik. Nangkap? Maka penting. Kita harus mengkondisikan segala keadaan itu menjadi indah dan baik, menyenangkan. Supaya apa? Supaya libidonya terjaga. Karena kalau libido ini terjaga, lalu kemudian dilakukan, dieksekusi dalam hubungan suami istri, hubungan suami istri akan menghasilkan
ada hormon oksitosin, rasa jatuh cinta. Berarti kita bisa tambah lama, tambah cinta lah, kan oksitosin hormon jatuh cinta. Berarti tambah lama tambah. Iya, takut kalian bilang tambah lama tambah cinta. Dalam pikiran kalian nanti, kalau udah tua malah lagi cinta-cinta. Ada mikir gitu? Kalau udah tua nggak ada lagi jatuh cinta? Ada. Kalau kakak yakin sampai tua cintanya tetap sama atau malah bertambah? Wih, paten kali. Kakak kok bingung nih, ya? Cinta bertambah? Bayangkan. Cinta bisa bertambah atau tetap atau malah berkurang kalau makin tua? Kayaknya bertambah sih, kayaknya. Bisa bayangkan? Ya kan harus percaya. Karena untuk menambah cinta itu di sini, di memori, making memories, membuat kenangan-kenangan. Kalau kenangan-kenangan yang kita buat di sepanjang kehidupan rumah tangga kita adalah kenangan yang baik, pasti tambah jatuh cinta dia. Oke? Pasti tambah jatuh cinta dia. Ya udah mati jumur orang ini, kayak mana itu? Connecting. Udah? Paham maksudku? Maka kalau kita sebagai orang yang sudah percaya Tuhan, apalagi kita belajar Roh Kudus penghibur. Tuhan gak pernah janji keadaan akan mulus-mulus selalu. Tapi dia berjanji dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Aku paham. Akan kita hadapi masa-masa yang berat dalam hidup ini. Sehingga mungkin kita berkata, dari mana pertolonganku? Siapa yang peduli samaku? Maka kalau kita mengerti Roh Kuduslah yang menghiburkan hatimu, maka Roh Kudus akan membuat perasaanmu akan tetap damai. Supaya apa? Supaya perbuatanmu menjadi penuh damai. Berat pun bebanmu, tapi sama istrimu kau tetap lemah lembut. Kalaupun kau gak bisa romantis, minimal jangan marah-marah sama istri. Kalaupun kita gak bisa romantis, janganlah sampai tiap hari pulang malam. Hanya karena alasannya supaya jangan sakit kepala pulang ke rumah, ya kan? Abang ketawa. Siapa yang rencana kalau misalnya lagi stres? Yang bekerja lah ya. Kira-kira kalau kita pulang kerja stres, apa yang kita lakukan sebagai laki-laki? Aku mau dengar satu persatu. Dari belakang. Abang apa namanya? Doli. Bang Doli kalau misalnya pulang kerja lagi stres nih. Abang mau kemana? Langsung pulang ke rumah? Atau ya ngobrol dulu sama temen? Ngopi atau olahraga? Mau berapa lama? Sejam 2 jam cukup. Berarti tadinya pulang kerja jam berapa tuh? Jam 8. Jadi kalau tiap hari abang stres, tiap hari pulang jam 8. Gitu ya? Kira-kira gitu ya skenario-nya ya? Menurut abang, siapa pacarnya? Kalau dia pulang jam 8, kakak tahu dia itu ngopi, kalau nggak ngopi olahraga. Apa yang kakak pikirkan? Senang atau enggak kakak? Senang, tapi kalau misalnya diajak bareng. Iya, boleh diajak bareng ya. Abang ajak dia? Biasanya gitu, iya karena belum punya anak kalian. Skenarionya akan berubah. Kalau nanti udah punya anak, gimana? Dan ini kakak juga tambah stres di rumah, misalnya jadi ibu rumah tangga. Ini rencana ibu rumah tangga atau kerja? Dua-dua ya, double job ya. Double stresnya. Double. Ya. Siapa yang bisa ngibur kakak? Ya dia aja udah mau ke kedai kopi. Hah? Ya jadi anaknya kayak mana? Sama opungnya. Kalau memang iya, opungnya mau. Lu terus kok opungnya stres? Ini opung yang mana? Opung dari abang atau dari dia?
Nangkep maksudku ya? Boleh-boleh aja. 1 kali, 2 kali kita punya pelarian-pelarian kecil. Tapi jangan sampai kita lari dari Tuhan. Tetap yang utama itu adalah Tuhan. Ya. Aku ajarin kita di sini sederhana. Otak ini kalau yang diingat itu adalah hal baik, pasti bahagia. Kalau kenyataanmu sedang buruk, berarti kau perlu bantuan kan? Kita perlu pertolongan kan? Betul? Kalau otak kita nggak tahu dari mana pertolongannya, pasti stres. Kalau kakak dari mana pertolongannya? Amin. Berarti setiap saat tugas kita adalah ingatlah Tuhan. Orang yang ingat Tuhan setiap saat, walau mungkin dalam pekerjaan kita nanti berat, ingatlah Tuhan. Maka nggak akan pernah abang stres. Sehingga ketika pulang kerja, cepat-cepat mau pulang ke rumah. Itu aku. Jadi kalau ditengok rekod gitu ya. Aku dokter. Kurasa akulah dokter yang paling cepat pulang ke rumah. Sampai temanku pernah bertanya, kok cepat kali pulang ke rumah? Karena di teleponnya aku. Masih jam 6 kurang 15. Cepat kali kau pulang ke rumah. Kan lagi kerja kau? Enggak ada, aku bilang. Jadi kayak mana kau? Ya kayak gitulah menikmati hidup, aku bilang. Kayak mana menikmati hidup? Gitu. Ya aku nikmati, aku pulang ke rumah jumpa istriku ngangok-ngangok, ketawa-ketawa kami, minum-minum kopi kami di rumah, aku bilang. Ah nggak bisa aku kayak gitu. Ya kau lah, kau nggak bisa, aku bilang. Kalau kau mau bahagia kayak aku, kayak gitu caranya, aku bilang. Nangkep. Jadi kalau aku stres dalam pekerjaan, mulai dari di sepeda motor udah basar pun aku, rabataka ya, rabat. Tuhan Yesus yang penolongku, Tuhan Yesus. Maka aku pulang ke rumah dengan sukacita. Tapi jarang kalinya itu. Pulang ke rumah stres lalu berdoa, jarang kali. Dalam pekerjaan mulai dari pagi sampai sore, kalau yang kita ingat Tuhan, gak jadi stresnya. Yang jadi itu cepat-cepat mau pulang ke rumah. Nangkep. Jangan bilang gak tahu lagi ya. Hari ini udah ku ajarin nih. Jangan sampai nanti kalau udah menikah muncul konflik-konflik yang gak bisa diselesaikan. Konflik semua gak terselesaikan. Kenapa? Saking rumitnya konflik itu sampai dia mengganggu libido. Libido itu adalah masalah paling besar dalam rumah tangga. Tanpa disadari. Contoh, istri-istri yang kecewa sama mertua. Libidomu pasti terganggu. Berarti kalau libidomu sebagai istri terganggu, libido siapa yang paling terganggu? Suami. Maka suamimu akan stres. Kalau suamimu stres, pasti perlakuan yang susah, harus perlu bertobatlah dia. Ya. Menara doa dia Selasa, ya kan? Doa puasa Sabtu, Minggu kebaktian 5 kali dia ikut, ya. Itu pun syukur-syukur kalau bisa kasut. Apa maksudku? Hanya karena apa? Pikirannya tadi. Siapa tahu udah ada dari sekarang ketakutan, ini nanti gimana kalau mertua aku gini. Ada takut kau? Kenapa gak takut? Astagfirullah. Berarti pilihanmu tepat ya. Bagus. Siapa yang masih ada mertua? Oke, yang perempuan. Yang ada mertuanya masih lengkap ya, mertua ya. Masih ada mertua? Calon masih ada kan? Lengkap ya. Tinggal satu, laki-laki perempuan. Mantap itu ya. Senyummu menyimpan sejuta makna. Percayalah. Apa yang harus kau pikirkan? Itu yang harus kau tanya sama aku. Kalau ada mertua kita, otakmu yang menentukan. Otakmu menentukan bagaimana mertuamu.
Kita yang tentukan. Kalau di dalam otakmu mertuamu adalah baik, dia pasti jadi baik. Kenapa? Kalau kau simpan memori di otakmu, mertuaku baik kali lah, maka kau akan bahagia. Kalau kau bahagia, perlakuanmu sama mertuamu pasti baik. Kalau perlakuanmu baik sama mertuamu, mertuamu pasti bisa baik samamu. Tapi kalau mungkin udah baik pun kau buat, mertuamu gak baik-baik juga, bisa gitu ya? Berarti mertuamu di dalam memorinya sudah jauh lebih banyak hal yang gak Angkap. Jangan putus asa dulu. Oh iyalah Tuhan, memang udah banyak ku buat yang baik sama mertuaku, tapi dia tetap gak baik juga. Ya udahlah, jangan-jangan dia dari dulu sudah menderita. Memorinya sudah terlalu banyak hal yang negatif. Apalagi mungkin gak ada lagi mertua laki-laki kayak kakak ini. Ya, itu dia sensitif. Kenapa dia sensitif? Dia akan lihat anaknya punya istri. Enak kali. Aku kok udah lama, cepat kali dipanggil Tuhan suamiku. Dia bisa berpikir seperti itu. Tapi kalau kakak berpikir, mertuaku udah banyak berjuang untuk suamiku, ya kan? Suami kakak nanti hidup karena siapa tuh? Ada gak peran mertua sama dia? Ketahuilah berapa banyak pengorbanan mertua sama suami kita. Kalau kita udah tahu pengorbanannya, otak kita akan berputar. Gak tega mikir yang negatif. Mikir aja gak tega terhadap mertua. Cocok? Cocok gak? Ini. Kalau gak cocok, nanti akhirnya pikiran negatif yang muncul di sini, Kak. Ingat, perempuan libidonya bergantung sama pikirannya. Kalau laki-laki gak perlu mikir dia, libidonya tetap ada. Dan kalau gak terpenuhi libidonya itu, bisa negatif. Hati-hati, yang perempuan harus paham. Pikirannya harus dijaga. Sampai situ bisa paham? Deon bisa, Deon? Bang Deon bisa? Hah? Iyalah, kan kalau tengok aja gambar otak, nanti rekamannya tengok ya. Aku rekam kok. Ada yang gak ngerti? Jadi rumah tangga itu akan bahagia kalau pikirannya positif. Pikiran hanya positif kalau kita hanya bergantung sama Tuhan. Dah. Kalau bergantung sama uang, ya pas ada uang kita bahagia. Pas nggak ada uang, negatif kita. Kalau bergantung sama karir, ya waktu karir kita bagus bahagia. Tapi karir bisa juga nggak bagus, jadi stres lagi. Bergantung sama apa kita? Kalau bergantung ya sama Tuhan, udah deh, pasti bahagia. Apalagi kalian langsung dikonseling, laki-laki dan perempuan. Ada banyak sekarang rumah tangga yang tidak pernah mendapatkan ini. Jadi kayaknya masuk ke dalam dunia rumah tangga itu, kayak masuk ke dalam karung, ya. Gelap ya kan. Tiba-tiba dalam karung baik-baikan ya kan. Tiba-tiba dalam karung berantem. Jangan mau seperti itu. Harus tahu, buat strategimu. Strategimu adalah pelajari apa yang ada dalam kehidupan pasanganmu. Mungkin belum pernah tanya trauma dia apa. Abang bahagia dari dulu sampai sekarang? Ada bagiannya, ada bagian. Yang diceritain yang gak bahagianya. Paham ya? Itu akan menjadi persoalan nanti. Gak bahagianya itu selalu jadi persoalan nanti ketika kita sudah menikah. Karena pasti abang berharap yang gak bahagia itu, siapa yang mau nutupin?
Dia kan? Padahal abang belum buat apa-apa sama dia. Abang pengen dibahagiain sama dia, abang aja belum buat apa-apa sama dia. Sama. Yang perempuan juga kayak gitu. Sampai hari ini bahagia atau nggak bahagia hidupnya? Ada bahagia, ada enggak. Udah pernah kasih tahu sama calonnya yang nggak bahagianya? Pasti ditutupin supaya kelihatan ganteng terus ya bang. Karena kalau kita ceritakan nggak bahagia kita, muncul jeleknya kita. Tapi hari ini karena udah tahu harus cerita masing-masing. Aku kecewa dulu karena bapakku gini. Nanti kalau yang aku kecewa dulu karena mamaku gini. Aku kecewa dulu karena kayak gini. Banyak sekali kekecewaan itu yang sebenarnya masih kita simpan di memori ini. Masih kita simpan di otak ini kekecewaan kita. Ingat, memori kekecewaan akan merusak libidomu. Ya. Itu sebabnya nanti kalau udah selesai masa bulan madu, masuk ke dunia nyata. Habis semua itu kebahagiaannya. Di bulan madu wajar kita bahagia. Karena apa? Kita set semua keadaan itu menyenangkan. Kita pergi ke tempat indah. Semuanya yang indah-indah yang kita masukkan ke otak ini. Itu bulan madu. Hanya manis-manisnya aja. Mana mungkin seumur hidup bulan madu. Gak mungkin kan? Kadang-kala kita pikir nanti kalau udah ada anak tambah bahagia. Salah. Tambah anak itu bukan bahagia yang bertambah. Bebannya bertambah. Tapi kasih karunia Tuhan juga bertambah. Maka orang yang menyadari bahwa anak itu adalah kasih karunia Tuhan, itu akan bisa bahagia. Walau anaknya gimana dia akan bahagia. Karena wajar kalau anak bayi gak bahagia kan. Dia belum ngerti apa-apa. Sementara kita wajar juga gak bahagia. Banyak kali persoalan sejak dulu ya kan. Lalu berpikir dengan berumah tangga, selesailah persoalan. Betul, rasanya kayak selesai kak. Lihat, kalau libido itu udah tersalurkan, maka yang meningkat tadi hormon oksitosin dan serotonin. Hormon oksitosin dan serotonin itu akan membuat kita merasa kayak lagi di surga. Ya, apa maksudnya? Jadi hubungan seks dalam rumah tangga itu pun adalah salah satu tempat pelarian terbaik kalau kita sedang mengalami stres yang berat. Tapi itu hanya bisa kalau pasangan itu bergantung sama Tuhan 100%. Kalau pernah baca kisahnya si Ribka, ya Ribka sama si Ishak. Lagi ditekan mereka, lagi dikejar sama ada raja yang benci sama mereka. Tiba-tiba tengok raja pula, iya siang-siang dicumbu-cumbu orang ini. Padahal lagi dikejar-kejar, lagi dalam tekanan. Paham? Itulah yang membuat Ishak dan Ribka kuat menghadapi tekanan. Tapi kalau kita lihat sebaliknya kenyataan sekarang, makin banyak tekanan dalam rumah tangga, gak ada lagi itu libido. Jawabannya gampang, udah tua. Kasian kali lah, sehidup semati. Katanya mau sehidup semati bahagia. Ya. Maka kalau ada yang berobat sama aku pun tetap kusuruh balik kalian satu kamar ya, aku bilang. Tapi bau katanya, semprot. Pakai apa? Pewangi itu aku bilang, semprot semua aku bilang. Harus satu kamar kalian. Karena ketidak satu kamaran tadi akan membuat rentan. Hormon stresnya jadi tinggi. Tensinya naik. Gulanya gak turun-turun. Sesak napasnya. Sakit perutnya. Itu terjadi. Gak mau kami. Kami tetap mau minum obat. Oke lah. Obat lah. Minumlah obat. Tak usah kalian satu kamar. Minumlah obat seumur hidup. Ya kan. Siapa yang senang? Dr. Joseph lah. Bayar. Tiap berobat. Obatnya bayar. Bayar. Udah kukus tahu kemarin. Tapi gak mau lakukan. Ya. Paham ya? Ada pertanyaan? Udah pernah berhubungan suami istri? Belum? Membayangkan pernah? Enggak. Jadi gak tahu nanti apa yang terjadi. Jadi
tubuh kita, laki-laki perempuan udah ada organ seksualnya. Cukup tahu itu aja, organ seksual, ya kan? Organ seksual kakak, organ seksual dia, udah. Itu aja dimain-mainkan, kira-kira gitu. Paham ya? Tapi itu bisa kita lakukan kalau hormon yang di sini normal. Karena di laki-laki nanti ada namanya impoten. Nggak bisa dia. Nggak bisa dia berfungsi. Di perempuan pun ada. Makin dilakukan hubungan seksual, nyeri kali rasanya. Apa namanya? Dispareunia. Nyeri. Saking nyerinya pokoknya, udah gak usah lagi lah, menderita aku katanya. Ya udah, suaminya pun mau bilang apa? Dia pun nggak tega. Lihat istrinya kesakitan. Saya. Tapi kalau kita belajar ini benar-benar, ya kan? Serius sekali kan aku. Apa mau ditanya? Hah? Udah paham? Betul. Kau deh? Paham? Ya. Jadi menikah? Jadi. Semua jadi. Kenapa jadi? Karena bahagia. Harus bahagia jawabannya. Karena kalau nggak bahagia nanti terpaksa kita menikah. Nggak usah. Dan bahagia itu sederhana. Ingat aja gambar otak ini. Oh ya, pokoknya ingat Tuhan dalam segala keadaan. Pasti bahagia. Ya kalau nggak ada duit, ya ingat Tuhan lah. Jadi kalau nggak ada kerja, ya ingat Tuhan lah. Jadi kalau dia jahat sama aku, ya ingat Tuhan lah. Jadi kalau mertua aku kayak gitu, ya ingat Tuhan lah. Segala-galanya jawabnya ingat Tuhan. Karena kalian sudah kenal Tuhan. Kalau kita tadi nggak kenal Tuhan, wajar kita nggak ingat Tuhan. Tapi kalau kita sudah kenal siapa Tuhan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asal itu kita ingat. Persoalan apapun juga gampang kita bilang. Dan gampang kita bilang bukan dengan kekuatan kita. Tapi karena Tuhan. Itulah modalnya. Barulah terjadi seks dalam pernikahan Kristen itu. Akan terjaga kekudusannya. Gak perlu pornografi, gak perlu ya. Apalagi? Jajan-jajan tuh gak ada itu. Mau kalian diejek pun yang cowok-cowok. Nanti kok lucu kali, kok baru gitu aja. Kan cuma nengok-nengok aja. Gak usah berdebat sama orang seperti itu. Ya udah kalau kalian nikmati, kalian nikmati. Gak bisa kalian paksa apa yang ku nikmati kan gitu. Ada tuh nanti 1-2 teman kita. Ayolah kita yuk ke kafe sana yuk. Ya udah nanti ikut istriku ya. Janganlah kau bawa istri kau katanya pula itu. Loh kenapa gak boleh dibawa? Yang mau ditengok di sana kan cewek-cewek. Paham? Kalau di kepala kita sekarang masih ada rencana itu. Gak apa-apa lah. Sekali-sekali nanti istri kalau kayak gitu. Aku bisa nengok cewek-cewek lain kok. Gak usah menikah. Ya. Kalau yang perempuan doakan sekarang. Kau doa. Karena hati manusia itu yang tahu hanya Tuhan. Lebih baik gagal pernikahan ini. Daripada kalian bawa ke dalam pernikahan itu adalah dosa yang udah dibawa-bawa. Oke. Trauma-traumanya itu. Ya kalau perlu ditanya juga, kenapa kau putus sama pacarmu? Ya kalau tadi masalah cinta monyet, oke. Tapi kalau masalahnya ya dia selingkuh, dia segala macam, wah itu kan berat traumanya. Harus diselesaikan. Karena dia pasti menyimpan ketakutan. Jangan-jangan nanti terjadi lagi. Karena dia simpan ketakutan, dia jadi orang yang cemburuan. Ada yang cemburuan sini? Ada siapa? Pacarnya bang, kakak? Cemburuan? Dua-duanya. Berarti dua-dua sakit kalian. Kasih itu tidak cemburu. Berarti kalau kalian masih punya rasa cemburu, kalian belum punya rasa kasih. Kalau kalian punya rasa kasih, saranku adalah apa saranku? Kalau belum punya kasih, sarannya apa? Gak usah menikah. Nanti nggak Tuhannya, batal dulu pernikahannya, beresin dulu itu. Kalau kita masih punya rasa cemburu sama pasangan kita,
Itu harus diberesin. Gimana cara